Andi adalah seorang pria yang lahir dan besar di Pulau Bone, sebuah pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memesona. Sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah menengah, Andi dikenal ramah dan cerdas. Dia menjalani hidupnya dengan sederhana namun penuh rasa syukur, menikmati setiap momen yang dia alami di tengah-tengah masyarakat yang hangat dan bersahaja. Suatu hari, dalam sebuah acara pameran seni yang diadakan di kota, Andi bertemu dengan Maya, seorang perempuan muda yang berasal dari Yogyakarta. Maya adalah seorang seniman yang berbakat, khususnya dalam lukisan alam dan pemandangan yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Keduanya bertemu secara tak terduga di depan lukisan-lukisan yang dipamerkan, dan dari situlah cerita cinta mereka dimulai. Mereka mulai Rohmah. Ia terus berada di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangan Hamdan dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Hamdan merintih kesakitan, Rohmah merasa hatinya seperti diiris. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa takut atau sedih di depan suaminya. Ia tahu bahwa Hamdan membutuhkan kekuatan dan dukungan darinya. "Aku di sini, Mas. Kamu harus kuat. Kita akan melewati ini bersama," bisik Rohmah dengan suara lembut setiap kali Hamdan terjaga. Setiap malam, Rohmah berdoa dengan penuh harap, memohon agar suaminya diberikan kesembuhan. Ia mengirim pesan kepada keluarga dan teman-teman, meminta mereka untuk berdoa bagi Hamdan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, Rohmah menemukan kekuatan dalam doa dan dukungan dari orang-orang terdekat. Meski begitu, Rohmah tidak bisa menghindari rasa takut yang terus menghantui. Setiap kali dokter datang dengan hasil pemeriksaan baru, hatinya selalu berdegup kencang. Ketika dokter mengatakan bahwa kondisi Hamdan semakin buruk, Rohmah merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, ia tetap berusaha tegar. Demi suaminya, setiap pagi, Rohmah menyambut dokter yang datang. Andi merasa dunianya hancur dalam sekejap. Terlebih saat ia melihat kecemasan yang sama terpancar dari mata istrinya. Meskipun Maya berusaha tersenyum untuknya, Andi tahu betul bahwa di balik senyum itu tersembunyi ketakutan yang teramat sangat. "Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang prosedur transplantasi ini," tambah dokter dengan tenang, mencoba memberikan harapan di tengah keputusasaan yang menghantui mereka. Andi dan Maya duduk bersama, mempertimbangkan semua informasi yang mereka terima. Proses transplantasi hati bukanlah hal yang mudah atau sederhana. Itu membutuhkan persiapan fisik dan mental yang besar dari kedua belah pihak, tidak hanya dari pendonornya, tetapi juga dari penerimanya. "Mungkin aku bisa menjadi pendonor hati untukmu, Maya," ucap Andi dengan suara mantap setelah mereka keluar dari ruang dokter. Maya pun terkejut dan menyangkal. "Tidak, Andi. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Ini terlalu berisiko." Andi mengambil tangan Maya, menatap matanya dengan penuh tekad.
Kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan ragu untuk melakukannya jika itu bisa menyelamatkan hidupmu. Setelah beberapa saat penuh dengan cobaan batin, Maya akhirnya menatap Andi dalam-dalam. Baiklah jika itu keputusanmu. Tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Setelah keputusan untuk melakukan transplantasi hati diambil, prosesnya tidaklah mudah. Andi menjalani serangkaian pemeriksaan fisik dan mental untuk memastikan bahwa dia adalah kandidat yang cocok sebagai pendonor hati. Dia harus melewati semua tes dengan hasil yang baik, yang menunjukkan bahwa hatinya cukup baik untuk melakukan prosedur ini tanpa risiko yang terlalu tinggi bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Maya harus menjalani persiapan yang rumit untuk menerima organ yang akan disumbangkan oleh Andi. Dia menjalani terapi untuk mempersiapkan tubuhnya menerima hati baru, sambil berdoa dan berharap agar semuanya berjalan lancar. Di samping semua persiapan medis yang dilakukan, Andi dan Maya juga menghadapi tantangan emosional yang besar. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk menguatkan satu sama lain, membagi cerita dan kenangan indah yang mereka miliki bersama, serta mengekspresikan cinta dan rasa syukur atas setiap momen yang mereka lalui. Di malam sebelum operasi, Andi dan Maya duduk di tepi tempat tidur Maya di rumah sakit, tangan mereka saling bertautan. Andi mengelus lembut tangan Maya dengan iba. Kita akan melaluinya, Maya. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Maya menatap mata Andi dengan penuh cinta dan rasa syukur. Aku tidak pernah berpikir bahwa cinta kita akan membawaku ke titik ini. Kamu adalah penyelamat hidupku, Andi. Andi tersenyum tipis. Meskipun ada ketegangan yang terasa di dadanya, ia mencoba untuk tetap tenang. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Hancur rasanya membayangkan hidup tanpamu. Mereka berpelukan dalam diam, merasakan kehangatan satu sama lain dalam momen yang mungkin menjadi salah satu yang paling mengesankan dalam hidup mereka. Keesokan paginya, mereka dibawa ke ruang operasi yang terasa dingin dan sunyi. Andi dan Maya bersiap-siap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Andi berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar, meskipun risikonya besar. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada melihat Maya kembali sehat dan bahagia. Di sisi lain, Maya mencoba untuk tetap kuat meskipun ketidakpastian yang melanda. Dia tahu bahwa dia berutang nyawanya pada Andi, dan pikiran itu membuatnya berani menghadapi prosedur yang akan datang. Sebelum Andi dibawa masuk ke ruang operasi, Maya menggenggam tangannya dengan erat. Andi, aku mencintaimu. Andi menatap matanya dengan penuh kasih sayang. Aku juga mencintaimu, Maya. Aku akan kembali untukmu. Maya mengangguk, bibirnya bergetar. Aku percaya padamu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Keduanya akhirnya dipisahkan untuk menjalani prosedur masing-masing. Mereka mengandalkan cinta dan keyakinan satu sama lain, serta doa dari keluarga dan teman-teman mereka. Berharap senyum bahagia akan menyambut begitu mereka keluar dari ruang operasi. Dalam masa-masa sulit ini, Rohmah dan Hamdan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berdua selalu berdoa bersama, memohon kekuatan dan kesembuhan. Meski menghadapi banyak cobaan, mereka tidak pernah kehilangan iman. Rohmah percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk mereka. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah Ibu Rohmah. Meskipun Hamdan sudah pulang dari rumah sakit, tantangan mereka belum berakhir. Rohmah terus menjaga suaminya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa ia mendapatkan perawatan yang tepat. Meski kondisi Hamdan membaik sedikit demi sedikit, Rohmah masih merasa cemas dan khawatir akan masa depan mereka. Namun, di tengah-tengah kegelisahan itu, ada sinar harapan yang mulai muncul. Melalui jejaring sosial, Rohmah mulai membagikan kisah mereka. Ia bercerita tentang perjuangan Hamdan dan tentang bagaimana cinta mereka yang tak tergoyahkan menghadapi cobaan. Tak disangka, postingan Rohmah mulai menarik perhatian banyak orang. Banyak teman lama dan bahkan orang yang mereka tidak kenal sebelumnya datang memberikan dukungan moral. Mereka mengirimkan pesan-pesan yang penuh doa dan harapan untuk kesembuhan Hamdan. Tak hanya itu, beberapa orang bahkan menawarkan bantuan finansial untuk membantu biaya pengobatan Hamdan. Salah satu yang paling mengesankan adalah ketika seorang dokter spesialis kulit terkemuka mengetahui kisah Hamdan. Dokter tersebut merasa tergerak oleh kisah perjuangan mereka dan bersedia memberikan perawatan medis secara gratis. Rohmah dan Hamdan sangat bersyukur atas bantuan ini, karena mereka tahu betapa mahalnya biaya pengobatan untuk penyakit langka seperti yang diderita Hamdan. Dengan dukungan yang semakin kuat dari keluarga, teman-teman, dan bahkan orang-orang yang baru mereka kenal,
Rohmah dan Hamdan mulai merasa tidak sendiri dalam menghadapi cobaan ini. Meskipun jalan menuju kesembuhan masih panjang dan penuh tantangan, mereka merasa yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Setelah beberapa bulan, kondisi Hamdan mulai menunjukkan kemajuan yang nyata. Meskipun penglihatannya tidak bisa kembali, ia mulai belajar menerima keadaannya dengan lapang dada. Rohmah, sebagai pasangan yang setia, terus memberikan dukungan penuh kepadanya. Mereka belajar untuk menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan kehidupan sehari-hari. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan yang mendukung proses pemulihan Hamdan. Rohmah membantu suaminya dalam berbagai hal, mulai dari merawat luka-lukanya hingga membantunya beradaptasi dengan kehidupan tanpa penglihatan. Mereka belajar bersama tentang teknologi bantu yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari Hamdan. Di samping itu, mereka juga mulai terlibat dalam komunitas lokal yang mendukung keluarga dengan anggota yang memiliki disabilitas. Di komunitas ini, mereka bertemu dengan banyak orang yang memiliki cerita hidup yang serupa. Mereka saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral satu sama lain, dan menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan. Rohmah tidak pernah lelah dalam mencari informasi dan sumber daya untuk membantu Hamdan. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya, tidak hanya dalam hal perawatan medis, tetapi juga dalam membangun kembali kehidupan mereka yang baru. Kami belajar bersyukur atas setiap hal kecil dalam hidup kami sekarang. Kebahagiaan tidak lagi tergantung pada apa yang kami miliki, tetapi pada bagaimana kami menjalani hidup bersama, ungkap Rohmah dengan senyum lembut. Meskipun perjuangan mereka belum berakhir, Rohmah dan Hamdan telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan kehidupan mereka. Mereka belajar untuk bersyukur atas setiap momen indah yang mereka miliki bersama. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Setelah beberapa bulan Hamdan pulang dari rumah sakit, ia dan Rohmah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Meskipun Hamdan telah kehilangan penglihatannya, mereka berdua bertekad untuk tidak menyerah pada kehidupan. Rohmah dengan tekun mencari solusi dan informasi untuk membantu suaminya beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Hamdan bisa kembali mandiri meskipun buta. Mereka menghubungi berbagai organisasi yang mendukung penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan. Dengan bantuan teknologi modern, mereka berhasil mendapatkan alat bantu yang membantu Hamdan berkomunikasi, membaca, dan menjalankan tugas sehari-hari lainnya dengan lebih mudah. Rohmah juga mulai belajar tentang merencanakan masa depan mereka. Meskipun Hamdan masih dalam proses pemulihan, mereka berdua merasa bahwa waktu mereka tidak boleh terbuang percuma. Keduanya bermimpi untuk memiliki anak, meskipun mereka sadar bahwa merawat anak dengan kebutuhan khusus akan menjadi tantangan baru. Mereka bertemu dengan banyak keluarga lain yang menghadapi situasi serupa. Mereka saling bertukar pengalaman dan memberi dukungan moral satu sama lain. Hal ini memberikan salah satu siswa mengangkat tangan. Tapi Pak Andi, bagaimana kalau kita takut akan hal yang tidak bisa kita kendalikan? Andi tersenyum dan menjawab, itulah saat kita belajar untuk percaya pada yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan kita juga belajar untuk bergantung pada orang-orang yang kita cintai. Saat melihat kembali perjalanan mereka, Andi dan Maya merenungkan betapa jauh mereka telah sampai. Dari pertemuan yang tak terduga di Makassar, hingga menghadapi ujian terbesar dalam hidup. Mereka telah menemukan cara untuk tetap bersama-sama dan melewati segala rintangan. Setiap momen indah dan pahit telah membentuk ikatan yang kuat, sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Mereka juga menghabiskan waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman ini. Mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka juga belajar untuk lebih menghargai waktu bersama dan untuk tidak mengambil satu sama lain dan kehidupan mereka sendiri sebagai sesuatu yang sudah pasti. Andi mengelus-angus rambut Maya dengan lembut dan berkata, "Kita sudah melewati begitu banyak perjalanan. Terkadang aku masih tidak percaya kita bisa melaluinya bersama." Maya menatap mata Andi dengan penuh cinta. "Kamu adalah penyelamat hidupku. Aku tidak akan pernah bisa membayar semua yang telah kamu lakukan untukku." Andi tersenyum dan mencium kening Maya lembut. "Aku tidak pernah melakukan ini untuk balasan. Aku melakukannya karena cintaku padamu." Meskipun perjalanan mereka telah penuh dengan ujian dan cobaan, Andi dan Maya merasa bahwa setiap detik berharga yang mereka lalui bersama adalah investasi yang berharga untuk masa depan mereka. Mereka merasa bahwa pengalaman hidup ini telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain, membuat ikatan mereka semakin kuat dan lebih dalam. Saat mereka melangkah maju dalam kehidupan mereka,
Mereka menyambut cinta yang baru dalam bentuk kehidupan yang penuh dengan makna dan tujuan. Mereka merasa bahwa setiap momen bersama adalah anugerah yang harus dihargai dengan sepenuh hati, karena mereka tahu betapa berharganya memiliki seseorang yang saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Andi dan Maya duduk di teras rumah mereka di senja hari yang indah. Mereka menggenggam tangan satu sama lain dengan erat, menikmati ketenangan dan kehangatan yang ada di antara mereka. Maya menatap mata Andi dengan penuh rasa syukur. Andi, aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu. Andi tersenyum lembut. Dan aku merasa sangat beruntung memilikimu, Maya. Kita sudah melewati begitu banyak bersama. Kisah hidup mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun tantangan bisa datang dan pergi, kekuatan cinta mereka akan selalu menjadi pegangan yang kokoh dalam setiap perjalanan hidup mereka. Saat mereka menulis bab baru dalam kisah hidup mereka, Andi dan Maya berjanji untuk tidak pernah melupakan nilai-nilai yang mereka pelajari selama perjalanan ini. Mereka berkomitmen untuk terus saling mendukung, menghargai setiap momen bersama, dan mengejar impian mereka dengan penuh semangat dan keberanian. Andi dan Maya juga berharap bahwa kisah hidup mereka bisa menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Mereka ingin berbagi pesan bahwa dengan cinta, kesabaran, dan keyakinan, segala sesuatu menjadi mungkin. Andi dan Maya percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam cerita hidup mereka yang bisa menyentuh hati banyak orang dan memberi harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Andi dan Maya duduk di tepi pantai, menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan di atas laut. Mereka merasa damai dan penuh keberanian saat mereka memandang masa depan bersama. Maya menoleh pada Andi dengan senyuman lembut. Kita sudah melewati begitu banyak bersama, Andi. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang masa depan bawa untuk kita. Andi memeluk Maya dengan erat. Aku juga, Maya. Kita telah menulis kisah hidup yang luar biasa, dan aku yakin ini hanya awal dari petualangan baru kita. Andi dan Maya menatap masa depan dengan penuh harapan dan keberanian, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mereka dengan cinta yang telah menguatkan mereka sepanjang perjalanan ini. Andi dan Maya mengakhiri perjalanan yang penuh makna dan perjuangan dalam hidup mereka. Mereka telah tumbuh sebagai individu dan sebagai pasangan, dan kisah hidup mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.